Nah, karena saat itu dia berstatus duda, maka saya kenalkan dia dengan seorang janda. Janda ini kebetulan kenalan baik saya yang secara ekonomi ya cukup mapan. Ternyata niatnya bukan untuk dinikahi, ya, tapi dipelorotin harta janda tersebut puluhan juta rupiah. Kemudian dia menghilang, tidak bisa dihubungi. Begitu juga terhadap saya, entah berapa juta ya hutang dia, ngambil barang-barang saya tanpa dibayar sampai saat ini, bahkan tidak pernah bisa dihubungi. Nah, ini baru sebagian kecil contoh yang terjadi terhadap saya pribadi dan teman saya seorang janda. Dengar-dengar dia itu punya banyak kasus di tempat lain. Nah, tentu saja semoga orang-orang yang pernah dia rugikan akan melapor kasusnya agar supaya dia dihukum seberat-beratnya. Nah, kasus Yudi Mulyana ini, si munafik ini, menurut saya ini bukan kasus kecil. Ini menurut saya kasus yang sangat besar. Oleh karena itu, karena dia murtad secara diam-diam dan dibaptis, ya, kemudian kembali menjadi seorang pendeta, maka saya pribadi mengusulkan kepada teman-teman para aktivis dakwah. Pertama, laporkan kepada aparat semua perbuatan yang melanggar hukum negara maupun sesuai hukum atau syariat Islam. Kedua, anulir ijazah S2 MPDI di IAIN Cirebon, sebab itu diperolehnya dengan cara penipuan, juga agar tidak dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Ketiga, buka penerimaan laporan terbuka bagi siapa saja yang pernah dirugikan oleh beliau, baik moral maupun material. Keempat, jangan mau percaya begitu saja apapun alasannya. Kelima, usut, ya, bila ada bukti-bukti dia menjelek-jelekkan Islam di gereja. Nah, dengar-dengar begitu, di gereja dia jelekkan Islam, kalau di masjid dia jelek-jelekkan Kristen. Tentu ini orang yang bunglon, sangat tidak dapat dipercaya, benar-benar munafik tulen. Artinya begini, sekarang kita lupakan semuanya, ya, kita mau rangkul dia sebagai saudara seiman supaya ya, beliau ini tidak terpuruk, ya, justru tidak semakin merasa dimusuhi, tetapi ada saudara-saudara yang mau peduli. Saya kira waktu ini sudah cukup lah, ya, untuk memberi hukuman kepada mereka. Saya kira statement saya seperti itu, Ustaz. Mari kita sama-sama, kita minimal kita berdoa, ya, supaya apa yang menjadi niatan baik ini bisa terwujud dalam kehidupan Bapak Yudi Mulyana. Walau bagaimanapun beliau sudah menyatakan saat ini sebagai Islam yang sungguh-sungguh Islam lagi. Kan waktunya jadinya udah berapa bulan, ya. Kalau enggak kan dia mungkin udah murtad lagi. Ya itu nggak bisa ngomong, kalau udah itu ya udahlah biar aja lah. Tapi sekarang kan udah ada tenggang waktu, ya. Saya kira seperti itu, dan beliau katanya juga sakit keras itu. Iya, di rumah sakit sekarang. Di rumah sakit, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kita bergandengan tangan, jangan karena kesalahan yang Allah sendiri memaafkan, tapi kita tidak mau memaafkan. Sekarang penginjil-penginjil ini sudah mulai kebakaran jenggot karena apa yang dia murtadkan kembali kepada Islam lagi, termasuk Paul Zhang. Paul Zhang kemarin tadi malam bikin live khusus bahas masalah Pak Yudi ini. Kemudian si Layar Teologi juga membahas khusus masalah ini, dan semuanya sebetulnya kecewa. Kenapa Pak Yudi akhirnya lepas lagi? Karena apa? Pak Yudi ini adalah bunglon, sangat tidak dapat dipercaya, benar-benar munafik tulen. aset bagi mereka. Pak Yudi ini pernah sekolah teologi, bahkan S2-nya pun di IAIN. Jadi ilmunya juga sangat bagus. Kalau itu kita rangkul menjadi Islam, menjadi senjata yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini Pak Yudi sudah mulai berdakwah lagi di masjid-masjid. Dan itu jangan dicurigai terus ya, apalagi sebagai penyusup dan sebagainya. Ini kita sambut. Yang jelas sesama Muslim kita saling berangkulan
kerja kita membina mu'alaf ya seperti ini, penuh dengan masalah dan konflik. Jangan sampai kita dibenturkan dengan sesama muslim, karena ini adalah kita tetap berjuang demi membesarkan agama Islam. Demikian teman-teman. Kristen tentu ini orangnya bunglon, sangat tidak dapat dipercaya, benar-benar munafik tulen.